bahwasanya almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu sesuai dengan siapa temannya. Agamanya siapa, agamanya apa, dia pasti ikut. Salah satunya juga disampaikan bahwasanya dia juga bahkan menghina Nabi Muhammad SAW dan menulis, Allah memahami Rasulullah sebagaimana kekasihnya, tetapi perlakuan Allah terhadap Rasulullah justru mendidiknya dan membiarkan Rasulullah sengsara. Kurang ajar, ini tidak ada akidah. Menjaga akidah kita, hidup dunia terjaga, akhirat jadi indah. Pendek akidah kita, hidup dunia terjaga, akhirat jadi indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan berbicara dan menanggapi tentang adanya komentar-komentar dalam video-video saya tentang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi, seorang gubernur yang dulunya orang yang berkuasa di Purwakarta. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan dalam kesempatan ini dalam rangka saya merasa sayang, kasihan, dan tanggung jawab untuk menyampaikan. Berhati-hati di dalam menjaga keimanan dan keislaman itu penting dan paling utama. Maka saya sampaikan sekali lagi, jangan merasa aman dari pengkerdilan, kemudian dekadensi iman, at-ta'wik anil iman. Orang-orang kafir dan orang-orang munafik berkolaborasi bagaimana keimanan kita tidak terlalu dianggap penting. Dianggap satu hal yang sifatnya sekunder, bukan yang primer di dalam kehidupan ini, padahal ini penting. Maka sekali lagi saya akan menyampaikan. Ada yang berkomentar bahwasanya Kang Deddy itu kan berbuat banyak. Kang Deddy itu kan sudah berbuat lebih. Dan Kang Deddy itu kan pemimpinnya bagus. Ya, pencitraan itu bisa dilakukan oleh siapapun saja. Orang yang akan menipu, dia harus mencitrakan dirinya bagaimana dia orang baik. Perhatikan, tidak mungkin orang yang menipu dengan pakaiannya yang compang-camping dan tidak terpelihara sama sekali. Tapi bagaimana dia berusaha untuk meyakinkan orang. Dia pakai jas yang rapi, yang mahal, kemudian dengan dasi dan lengkap dan lain sebagainya. Ini orang yang melakukan pencitraan. Sekali lagi, orang yang melakukan pencitraan. Baik, ketika orang-orang sudah melihat, oh ini sudah tidak jelas, ini sudah kabur, dia orangnya baik dan lain sebagainya. Lihat, siapa teman-temannya? Maka di dalam satu syair, dan saya ingat ini adalah pelajaran akhlak di waktu saya pesantren dulu, bahwasanya anil mar'i la tas'al wasal an qarini fa kullu qarinin bil muqarin yaqtadi. Bahwa ketika kamu ingin tahu tentang siapa pribadi jati diri seseorang, maka tanyalah kepada siapa temannya, siapa orang-orang di sekitarnya. Lihat jejak rekodnya, misalkan tidak bisa, lihat hari ini. Seperti misalkan hari ini bagaimana Kang Deddy Mulyadi biasa dengan intens sama sekali, dengan intens luar biasa dengan 9 cacing. Anda lihat video ini. Ada 6, itu biaya yang dikeluarkan 6 juta golden. 6 juta kan? 6 juta golden. Makanya dibuatlah khusus. Ya, itu 6 juta di lantai. Jadi US dollar sekarang berapa? Nah, 6 juta. Golden berapa? Golden 6 juta. Nah, kalau US dollar kan sekarang, ini zaman tahun 1800 ya. 1920. Ini 200 tahun umurnya. Sampai 1924. Rencananya ini untuk istana Gubernur Hindia Belanda, pusat pemerintahan Belanda. Karena bagaimana 9 cicing yang menggerogoti tanah negeri Indonesia ini begitu luar biasa. Bagaimana kita akan menjadi seorang budak dan seorang tamu di negeri kita sendiri, tanah lahir kita sendiri. 9 cacing. Anda lihat siapa teman-temannya. Nah, kembali kepada apa yang menjadi prinsip dan pijakan tadi, bahwasanya anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi tersebut itu bukan karangan para ulama. Ini hasil daripada pencarian ulama kepada hadis-hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Ini petunjuk dari baginda Nabi SAW. Ketika kamu ingin tahu jati diri seseorang, sebaik apapun kamu lihat, berkilau, terpesona seperti apapun, tapi lihat teman-temannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW bersabda bahwasanya almar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Bahwasanya almar'u ala dini khalilih, seseorang itu sesuai dengan siapa temannya. Agamanya siapa, agamanya apa, dia pasti ikut. Karena bagaimanapun ini adalah satu hal yang sifatnya sunnatullah. Ini hukum alam, tidak bisa dipungkiri. Kalau misalkan orang baik, ya kurang lebihnya circle-nya dengan orang yang baik. Orang yang bejat kurang lebihnya circle-nya dengan orang yang bejat. Meskipun ketika dia keluar dari circle-nya, lalu dia merubah topengnya menjadi orang yang baik.
pencitraan, merakyat, dan peduli, dan lain sebagainya. Siapa belum bisa? Maka kita ingat di dalam satu kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwasanya satu daripada tanda-tanda orang yang baik itu biasanya mujalasah bersama orang baik. Mujalisatul haris wa mukhalitatuhu, orang yang bersama orang yang waspada, orang yang baik, orang yang positif, dia akan bersama dengan orang yang positif. Dia berarti orang-orang yang positif. Karena kata beliau, li'anna tiba'a majbulatun 'ala tashabbuhi wal iqtida. Karena hakikatnya karakter itu, watak itu kurang lebih sama dengan orang-orang yang sesuai dan sesama. Kalau misalkan orang-orang yang misalkan dia tidak peduli terhadap agama, dia kumpulnya dengan orang-orang yang tidak beragama, dengan komunis, dengan PKI, dan lain sebagainya. Seperti yang misalkan disampaikan bahwa al-arwahu junudun mujannata, bahwa circle itu tidak akan pernah bisa dipisahkan. Jiwa dan batin hati nurani itu tidak bisa dipisahkan. Misalkan orang batil dan orang hak dikumpulkan dipaksa, tetap dia tidak akan pernah bisa sebagaimana minyak dengan air. Ini satu pesan yang penting yang harus kita sampaikan. Dan sampai detik ini saya akan mengajak kepada Anda semuanya. Ketika hari ini dia kontroversi dengan vasektomi, melanggar aturan hukum haram di dalam agama, dia berani melabraknya meskipun ini belum diciptakan, belum direalisasikan, masih wacana. Tapi bagaimanapun wacana itu ada bersumber dari hati, inspirasi dari hatinya. Kalau hati yang takwa kepada Allah tidak akan pernah dekat-dekat dengan wacana-wacana keharaman. Ini satu prinsip. Coba kita lihat bagaimana track record dan juga bagaimana rekam jejak Deddy Mulyadi ini pernah dilaporkan sebagai penista agama 2014, 2015. Saya akan bacakan kepada Anda sekilas saja dan perhatikan baik-baik. Saya akan memberikan satu gambaran, bukan berarti saya akan menghasut Anda, tidak, tapi dalam rangka bagaimana menjaga keimanan kita betul-betul waspada supaya tidak tergelincir dengan apapun, tidak tergiur dengan apapun. Satu, di dalam kesempatan 19 Desember 2014, HMI kami sudah menyampaikan dalam kesempatan ini bahwa Deddy Mulyadi mengatakan ketika sampah mulai bersatu dengan dirinya, sampah ya, maka di situ sampah menjadi harum. Kenapa? Karena Allah hadir pada sampah-sampah itu. Berani sekali dia belajar mengomentari ketuhanan, membawa nama ketuhanan dengan hal-hal yang kotor. Salah satunya juga disampaikan bahwasanya dia juga bahkan menghina Nabi Muhammad SAW dan menulis Allah memahami Rasulullah sebagaimana kekasihnya, tetapi perlakuan Allah ini, tetapi perlakuan Allah terhadap Rasulullah justru mendidiknya dan membiarkan Rasulullah sengsara. Kurang ajar, ini tidak ada akidah, ini tidak belajar agama orang yang mengutarakan seperti ini, dan tidak ada yang berani kecuali orang-orang PKI. Terakhir, Mulyadi juga menodai syariat Islam dengan dibungkus dengan adat, menodai agama dibungkus dengan budaya. Upaya-upaya dia lewat festival, karnaval, perayaan budaya yang dia usung saat sebagai bupati pada waktu itu, dibungkus dengan budaya, padahal isinya mengandung kemusyrikan dan banyak menodai ajaran agama Islam. Ini sudah dimasukkan dan dikomentari oleh wakil MUI pada waktu itu. Maka dari itu jangan terlena. Ketika orang yang sudah berani mengomentari, menistakan agama, maka dia tidak akan segan-segan untuk menjadi orang yang bejat dan bisa membahayakan terhadap umat dan kemaslahatan umum. Sekali lagi, ini pesan yang saya sampaikan kepada diri saya sendiri untuk menjaga keimanan saya, dan tanggung jawab kita bersama untuk saling menjaga keimanan kita bersama-sama. Jangan terpersona dengan kilauan dan silau di depan mata, tapi dia membawa satu misi yang bisa memurtadkan semua umat. Hati-hati, dan ini adalah satu narasi dan opini yang insya Allah akan bermanfaat untuk keimanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak peduli apapun yang harus dihadapinya, tidak peduli ada jurang yang membentang di hadapannya, siru intamal asadil basil, maka majulah kalian semua, pemuda-pemuda bangsa, sebagaimana majunya bagaimana asadil basil. Hidup dunia terjaga, akhirnya jadi indah.